Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel di Indah Channel. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa dibantu untuk like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih sebelumnya. Nah teman-teman, hari ini saya mau berbagi tentang bagaimana cara melakukan pengusulan anggaran dana DAK non-fisik tahun 2023 baik untuk BOK atau DAK non-fisik Dinas Kabupaten Kota maupun DAK non-fisik Puskesmas tahun 2023 melalui aplikasi eRenggar. Nah, langkah pertama teman-teman login ke website eRenggar itu melalui Mozilla ataupun Chrome dengan mengetik websitenya yaitu e-renggar.kemkes.go.id. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman tinggal klik APBN, yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Kemudian klik masuk. Nah, kemudian ada field yang harus diisi. Yang pertama adalah username, diisi sesuai dengan masing-masing kita. Kemudian ada juga password yang harus teman-teman isi. Kemudian ada juga tahun anggaran. Nah, karena kita akan melakukan pengusulan anggaran tahun 2023, maka kita tinggal klik drop down, pilih sesuai dengan anggaran yang kita akan butuhkan. Contoh 2023. Kemudian kita klik tombol login. Baik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk melakukan pengusulan anggaran, kita klik di tombol planning. Kemudian klik di menu non-fisik. Kemudian kita klik menu usulan. Nah, maka akan muncul nama provinsi, yaitu Riau, nama kabupaten, Kabupaten Kampar. Kemudian jenisnya tinggal kita pilih apakah kita mau mengisi BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Kota ataupun BOK Puskesmas. Contoh yang pertama, BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Kita klik tombol cari, maka akan muncul tampilan seperti ini, ada nama provinsi. Ini terbalik ya teman-teman ya, harusnya Provinsi Riau, Kabupaten Kampar, kategorinya BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Untuk pagu indikatif sudah tertera, kemudian nilai usulan juga akan tertera di sini. Karena kita belum melakukan pengusulan, maka nilai usulannya masih 0. Untuk keterangan, kita klik input, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, teman-teman, sebelum kita mengisi anggaran pagu indikatif, kita harus mengisi terlebih dahulu data identitas, yaitu karena ini adalah BOK Kesehatan Kabupaten Kota, maka field identitas yang harus diisi ada 3 buah. Yang pertama, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar. Yang kedua, Perencana DAK Kabupaten Kampar. Yang ketiga adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Kemudian kita klik simpan. Ini karena sudah saya isi ya sebelumnya. Kemudian untuk menu pagu indikatif kabupaten kota ada tertera di sebelah sini, yaitu secara keseluruhan total. Nah, untuk menunya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 menu kegiatan, tapi yang didapatkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar itu hanya ada 4 menu, sedangkan 2 menu tidak mendapatkan pagu indikatif. Nah, contoh kita untuk UKM esensial sekunder itu terbagi lagi menjadi 3 rincian menu. Yang pertama, penurunan AKI AKB dan percepatan perbaikan gizi masyarakat. Kemudian yang kedua, upaya deteksi dini preventif dan respon penyakit. Yang ketiga, upaya gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS. Kita klik lagi tombol plusnya. Maka untuk penurunan AKI AKB ini terdiri dari ada 5 komponen. Yang pertama, surveillance dan tata laksana kesehatan ibu dan anak. Yang kedua, pendampingan puskesmas dan EKTP lainnya dalam pelayanan KIA, gawat darurat dan sistem rujukan maternal dan neonatal. Yang ketiga, transfer rujukan pelayanan ibu melahirkan. Yang keempat adalah tempat tunggu kelahiran. Yang kelima, penguatan posyandu dan UKBM lainnya.
Kemudian kita klik tombol plus kembali, maka akan muncul subkomponen. Adapun subkomponennya yaitu ada 1, 2, 3, 4. Nah, jika tertera di sebelah subkomponen ini adalah tanda merah wajib, maka komponen tersebut adalah komponen yang wajib harus kita isi, kita usulkan di tahun 2023. Nah, untuk rincian pagunya itu, yang tertera pagu indikatifnya adalah di menu UKM sel-sel sekunder, sedangkan di rincian menu, di komponen dan subkomponen masih 0. Artinya kita bisa memilih untuk menentukan mana komponen yang kita naikkan pagunya dan subkomponen mana, bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing dinas. Contoh untuk cara mengisinya. Yang pertama, rapat pembentukan dan evaluasi jejaring screening layak ANC. Kita buat pagunya 30 setelah melakukan perhitungan dari RAB. Kemudian rapat pengkajian misalnya 40. Kemudian yang ke bawah ini 30. Kemudian ke bawah lagi ada 40. Nah, teman-teman yang perlu diperhatikan, setelah kita mengisi dari subkomponen ini, maka angka yang telah kita isi itu akan langsung terakumulasi di komponen, di rincian menu, dan di menu kegiatan. Kemudian setelah kita mengisi angka pagu di subkomponen, kita tinggal klik tombol simpan. Apakah Anda yakin akan menyimpan usulan ini? Kita klik tombol OK. Baik, maka pagunya akan muncul di sini. Teman-teman langsung dapat melihat. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang ada melakukan kesalahan dalam pengentrian atau ingin mengubah pagu yang salah setelah melakukan pembuatan RAB dan TOR, maka teman-teman masih bisa melakukan koreksi di aplikasi eRenggar ini sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh Kemenkes itu sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022. Nah, perlu diperhatikan teman-teman, bagi menu kegiatan yang 0, pagu indikatifnya itu artinya untuk BOK Kabupaten, Dinas Kabupaten Kota di wilayah teman-teman itu adalah bukan lokus, contohnya seperti ini, bukan lokus ataupun tidak boleh melakukan usulan. Nah, tidak ada lokus, artinya tidak boleh melakukan usulan terkait dengan komponen ini atau menu kegiatan ini. Oke. Nah, setelah semua teman-teman sudah melakukan usulan sampai dengan selesai, maka ada lagi file yang harus teman-teman upload di sistem. Ada surat usulan kepala daerah, SPTJM, kemudian TOR, RAB, dan data dukung lainnya. Nah, setelah kita mengisi ini, maka dianggap untuk melakukan usulan 2023 BOK dinasnya Kabupaten Kota itu adalah telah selesai. Nah, contoh misalnya kita akan melakukan usulan untuk BOK Puskesmas. Nah, kita klik menu planning, non-fisik, kemudian usulan. Tinggal kita pilih untuk membedakannya itu di jenis, yaitu BOK Puskesmas. Nah, teman-teman, ini sama ya kategorinya yang muncul, provinsinya Kabupaten Riau, kabupatennya Kampar, kategorinya BOK Puskesmas dan muncul pagu indikatif, kemudian pagu usulan dan keterangan. Di keterangan kita klik tombol input, maka data yang telah kita isi di BOK dinas tadi maka akan otomatis terlink ke BOK Puskesmas. Nah, di sini akan ada pagu indikatif dari BOK Puskesmas ya teman-teman ya. Untuk menunya itu secara nasional ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya, ada UKM esensial primer, PMT lokal, kemudian insentif tenaga kesehatan UKM, manajemen puskesmas, dan kalibrasi. Contoh kita melakukan isian dari manajemen puskesmas.
Tinggal klik di tombol plusnya ya teman-teman. Itu diklik sampai dengan muncul menu subkomponen. Oke. Nah, untuk manajemen puskesmas ini sudah tertera pagu ya teman-teman. Nah, tetapi di rincian menu dan komponen tidak ada pagu sama dengan BOK dinas. Maka yang kita lakukan adalah mengisi pagu untuk subkomponen, yaitu diisi dari puskesmasnya masing-masing. Nah, untuk satuan yang ada tertera di Erenggar itu adalah kali ya teman-teman. Nah, untuk di menu sistemnya tidak bisa dirubah, tapi teman-teman tidak perlu khawatir. Untuk menu di RAB itu satuannya bisa menyesuaikan apakah paket, apakah orang hari, disesuaikan dengan kebutuhan dan rincian dari yang kita ajukan di RAB. Contoh volumenya 2, unit cost-nya 1 juta. Nah, maka ini pagu yang kita buat itu akan terlink sampai di subkomponen, kemudian di komponen, dan di rincian menu. Serta ada juga di menu kegiatan. Nah, sama ya teman-teman, seperti dengan di WA Koordinat tadi, itu akan terakumulasi. Teman-teman tinggal klik simpan puskesmas, maka itu akan tersimpan. Dan apabila ingin mengubahnya, tinggal diklik ubah aja ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan apabila pagu indikatifnya 0, artinya teman-teman tidak dapat melakukan usulan terkait menu kegiatan tersebut di tahun 2023. Kemudian teman-teman, untuk setelah kita mengisi seluruh usulan tersebut, maka yang perlu kita lakukan adalah mengupload file. Nah, itu upload filenya ada 5 buah uploadan. Yang pertama surat usulan kepala daerah, SPTJM, kemudian TOR, kemudian RAB, kemudian data dukung lainnya. Nah, sampai di sini ya teman-teman. Cukup mudah kan untuk melakukan pengusulan dari DAK fisik DAK non fisik tahun anggaran 2023. Terima kasih sebelumnya teman-teman. Jangan lupa untuk dibantu like, komen, dan subscribe-nya ya. Bagi teman-teman yang masih bingung bisa langsung mengajukan pertanyaan di kolom komentar ya. Nanti pasti akan saya jawab semuanya. Terima kasih.